Seminarnya kami persilakan Pak Profesor dan Profesor yang sangat kita banggakan, Profesor Dr. Haji Asnan Lelo, PhD, SPFK. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah kiranya Allah mempertemukan kita di ruangan ini, dan saya diminta menyampaikan sekilas tentang manfaat sari ungkari. Nah, apa yang menarik daripada jamur ini? Dia mengandung senyawa polifenol. Inilah yang menghebohkan sampai Pak Parlan pun bingung sendiri kok bisa sehat. Ya. Dan tadi dia sudah menyampaikan bagaimana penyakit di alam jagat raya ini semuanya berawal dari stres oksidatif, ya, radikal bebas yang berlebihan. Dan di dalam gambir sedunia itu yang paling banyak itu katekin, hampir 51%. Tapi nanti dalam sari ungkari kadarnya banyak sekali, lebih dari 80%. Amat sangat menakjubkan. Dan ini tidak diperoleh dari negara lain. Kalaupun ada di Indonesia juga tidak ada secanggih ungkari. Nah, kalau dilihat bahan aktif apa yang ada, macam-macam. Apa yang terlihat di sini semuanya sediaan aromatik yang banyak gugus OH-nya, termasuk si katekin tadi, OH. Karena lebih dari satu OH maka disebutlah dia polifenol. Maka khasiatnya sebagai antioksidan amat sangat nyata. Nah, bagaimana keberadaannya bergantung daripada pengolahannya. Ini macam-macam ungkari. Nah, kalau dia diolah pakai hot plate, ternyata keberadaan katekinnya lebih besar daripada cara yang lain-lain. Nah, tapi sari ungkari tidak pakai hot plate. Tidak pakai hot plate, dia punya cara sendiri dan punya paten sendiri, tanpa merusak yang lain-lain yang ada di dalam sari ungkari ini. Nah, sedunia orang tahu gambir itu datangnya dari Sumatera Barat, Padang. Tak kenal dari Pakpak. Sementara sari ungkari yang kita gunakan itu dari Pakpak, dan kualitasnya amat sangat berbeda. Ini sudah disampaikan oleh Pak Parlan, ya. Nah, ini data yang menarik. Berapa banyak katekin yang ada di dalam sari ungkari? Lebih dari 80%. Lebih daripada 80%. Sedunia kalau udah 60% orang bilang, paten kali. Sari ungkarinya 80%. Jadi super paten. Nah, kalau kita buka Google, maka inilah disebut kegunaannya untuk kesehatan, macam-macam. Seperti yang sampaikan Pak Parlan tadi, macam-macam penyakit. Dan itu bisa kita buktikan nanti. Ini komponen yang selalu digunakan pada orang yang suka menyiri. Orang Papua, orang India pada suka menyiri. Jadi setelah dia gunakan sirih, pinang, dia mesti tambahkan gambir supaya tambah merah dia. Tapi sebenarnya orang Papua gunakan itu bukan sekedar untuk menguatkan gigi, supaya molasnya merdeka, tidak loyo. Udah. Jadi kalau mereka yang sudah wow, yang heboh nggak cari Viagra, cari aja ungkarnya. Nggak percaya coba. Tapi campurannya tambah pinang. Ya, ini mengeluarkan ketahan empedu. Jadi mereka yang ada batuk empedu, sekarang banyak kali pasien datang ada batuk di empedu, USG batuk empedu, pakai sari ungkari. Dan sama lancar dengan empedunya. Ini udah sampaikan tadi oleh Pak Parlan dan dibuktikan sendiri. Yang
lidahnya, mulutnya, dan coel-coel macam jalan di Medan, sedih hatiku. Seperti jalan di Batam, ya kan? Penghinaan. Ya, jadi pakai gambir ini insya Allah bagus. Nah, sebagai anti kanker, wah itu emang sangat amat terbukti. Ya, keponakan saya ada miom, ada kista, dan cemas dia tak mungkin punya anak. Berikan ini, sekarang anaknya dah 3 ya, 3 anak. Kempes sendiri hilang ya. Nah jadi daripada pergi ke dokter bedah di bedel-bedel, terputus sarafnya, terputus saluran kencingnya, bagus pakai sari ukari. Tapi nomor 1, yakin 100% Allah membantu untuk menyehatkan dia. Karena menyehatkan kita ini bukan obat, bukan sari ukari, Almighty Allah. Nah, flavonoid itu bagian daripada kandungan gambir. Ini penelitian di Indonesia. Ya, data pertama saya tunjukkan yang dikaji di Indonesia. Jadi orang yang sakit-sakit gigi, tadi saya tunjukkan, diambil gambir, taruhkannya ke lidah, ke lubang bekas cabutan gigi, ya kan? Yang di sini mereka yang giginya berlubang karies, dia tempelkan, karena selalu ada kuman yang ada di tahi itu sampai ke mulut. Ini penyakit orang yang jorok mulutnya, suka ngambil yang terletak-terletak, apa, korek api, kemudian congkel-congkel, pindah kuman yang biasanya ada di tinja, pindah ke mulut, Enterococcus fecalis, dan itu bisa dimusnahkan dengan menempelkan si gambir ke tempat yang cedera tadi. Dan dia bisa mengurangi prostaglandin. Prostaglandin ini adalah biangkerok untuk timbulnya rasa nyeri. Jadi kalau prostaglandin ini turunkannya, maka rasa sakit ini hilanglah. Di samping kumannya mati. Yang menarik, dia juga bisa sebagai obat cacing. Ya, ini sudah diteliti di Indonesia. Nah, kemudian ini lemak berlebih di badan. Kalau lemak banyak, tadi ditunjukkan gambarnya oleh Pak Parang, aliran darah sempit, serangan jantung muncul, stroke bisa, cuci darah bisa. Maka dengan menggunakan gambir, kolesterol setan, LDL itu akan turun, kolesterol malaikat, HDL akan naik. Ya, kenapa? Karena ini berawal daripada cerita stres oksidatif, antioksidan tadi. Dan yang menarik lagi adalah dia mampu menghambat santin oksidase. Mereka yang asam uratnya berlebihan, dengan menggunakan Ucaria, maka pembentukan asam urat berkurang. Maka yang tadi nggak bisa pakai sepatu, ya, saya orang Padang. Orang Padang itu ciri khasnya congok, rakus, semua mau cobanya. Ya, pernah satu kali saya diundang bicara ke Surabaya. Nah, di kamar itu tertulis kopi dalam saset khusus untuk mereka yang nginap di sana. Saya coba, nikmat sekali. Tapi besok pagi subuh jalan kaki ke kamar mandi, tak bisa tegak lagi. Jempol tuh nyut merah. Nggak bisa pakai sepatu, pakai sendal. Untuk bawa sendal. Nah, jadi dengan pakai sari ungkari, pembentukan asam urat tadi dicegah. Nah, untuk ibu-ibu yang masih genit, ya, takut kulitnya bertukar warna, daripada pakai salep ini tabir surya segala macam, pakainya bedak ungkari, dijadikan bedak. Ya. Banyak makan buah, tapi jangan satu macam. Jangan bayam, kebayang. Jangan campur. Ada bayam, ada buncis, ada kangkung, ada daun jagung, daun nangka, daun jati. Makanlah semua itu. Ya, makin banyak ragam daun-daunnya, makin macam-macam polifenol yang muncul, yang kita konsumsi, makin berkhasiat kita. Di mana bedanya antara polifenol katechin dengan flavonoid?
flavonoid dia ada tambahan oksigen di sini. Makanya tidak pernah disebut katechin itu sebagai flavonoid, yang ada sebagai polifenol. Apa manfaatnya daripada polifenol tadi? Dia sebagai antioksidan, dia bisa menghambat keganasan dari radikal bebas. Maka dengan demikian penyakit-penyakit yang non communicable disease seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, stroke itu bisa ditekan. Ingat ya, dia paling bagus digunakan sebelum datang penyakit. Kalau sudah datang penyakit, baru seperti kata Pak Parlan tadi, makan setengah botol. Ya, kalau udah kanker tuh mengeroak, jadi udah bau bangke. Nah itu dimakan setengah botol, jangan lagi satu sendok, tak ada manfaatnya. Karena itu sudah terlalu banyak radikal bebasnya. Dan kalau terlalu banyak radikal bebasnya, harus banyak pula antioksidan yang diberikan. Dan nanti kita kecewa sebagai distributor, ya kan, mengunjungi orang sakit, udah bau kanker, bau bangke, dan makanlah 2 kali 2 sendok. Tak diterge itu. Dan tak diterge itu, harus kasihkanlah 1 sendok makan. Ya. Nah beginilah ceritanya. Ya. Radikal bebas itu sebenarnya ada atom yang genit. Ya. Atom itu, inti atom itu dikelilingi oleh elektron. Kalau dia selalu dia berpasangan. Kalau berpasangan tak genit. Macam sekarang saya datang kemari, saya bawa pasangan saya, maka tak genit saya. Tapi kalau saya datang sendiri, tak siapa-siapa tuh. Ya. Jadi antioksidan ini dia sudah kena dan ketemu dengan atom yang genit, disedekahkannya 1 atom kemari. Akibatnya apa? Antioksidan jadi genit. Oke? Makanya jangan heran nanti kalau kita berikan antioksidan, harus kita tetap supply lagi, tak cukup sekali beri, karena dia nanti menjadi tidak komplit lagi, dia jadi genit, berkurang. Nah inilah yang harus dicegah. Jadi kalau sudah reaksi rantai ini bisa kita cegah, macam-macam penyakit melalui jalur asam lemak, terhadap kejadian penyakit kardiovaskuler, jantung, pembuluh darah, perubahan DNA, terjadi kanker, gangguan protein, terjadi denaturasi segala macam-macam penyakit, diabetes, kanker, stroke. Dan jadi prinsipnya jangan buat si genit tadi, radikal bebas ini menjadi bertambah genit. Bagaimana? Kasihkan antioksidan. Contohnya siapa? Sari Ungkaria. Pak Yohanes berubah sama kita kan? Nah ini dia, sel tubuh yang pada awalnya normal, gara-gara DNA-nya diusik-usik, maka jadi terusik dia, bentuknya pun jadi aneh. Kemudian mulai dia membelah diri. Nah saat dia pecah membelah diri, makin banyaklah radikal bebas yang dilepaskan. Nah jadi prinsipnya jangan sampai ini muncul. Andai kata ini sudah pecah, cepat-cepatlah kita berikan antioksidan. Nah ini data dari luar negeri, ya. Dia mampu menekan lipid teroksidasi, dan dia mampu mengaktifkan antioksidan yang ada dalam tubuh kita. Ini sedang kami kerjakan, sudah selesai Pak Yohanes, ya. Tapi kerja ini banyak biaya. Nah kemudian sebagai antioksidan, dia juga bisa membuat antioksidan lain jadi lebih aktif. Vitamin C, vitamin E itu antioksidan, tapi vitamin B tidak. Ya, jadi kalau kepingin untuk awet muda, vitamin C, vitamin E yang digunakan, jangan vitamin B. Tapi vitamin B diperlukan dalam aktivitas dari enzim-enzim yang bekerja di tubuh kita. Nah, jadi dengan memberikan katechin,
maka khasiat antioksidan dari vitamin-vitamin ini atau enzim-enzim superoksid dismutase katalase akan meningkat. Nah, sementara petanda radikal bebas yang ganas di tubuh kita malondialdehid MDA itu nanti bisa turun. Ini juga akan diperiksa dalam penelitian tadi. Dan dia bisa menekan LDL, kolesterol setan. Dan kalau kolesterol setan ditekan, maka karat-karat di pembuluh darah akan berkurang. Maka aliran darah makin lancar. Yang tadi telat mikir, ya kan ditanya 1 tambah 1 berapa? Tapi gak profesor. 1 tambah 1? Ya kan, telat mikir, ya dikasihkan ini jadi lancar. Nah, jadi katechin sebagai anti kanker itu kerjanya bertahap. Ya. Inilah dia. Mungkinkah kalau yang sudah jadi kanker bisa jadi normal? Bisa. Bisa, inilah skemanya. Ini kalau yang sel normal gara-gara ada radikal bebas jadi sel yang genit. Masuk lagi radikal bebas, baru dia mulai jadi mengganas. Masuk lagi yang radikal bebas, betul-betul jadi ganas. Tapi begitu kita masukkan antioksidan yang tadi sudah ganas, berkurang ganasnya. Masukkan lagi, berkurang ganasnya. Jadi berapa lama kita memberikan sari ungkari untuk mereka yang kanker? Sampai sembuh. Dan jangan nanti udah berkurang, lantas si pasiennya udah cukup lah. Nggak bisa. Nah, tetap dia mesti dapat vitamin buatan Tuhan tadi. Sayur, daging, ikan, telur, buah yang banyak proteinnya tuh dibutuhkan. Karena tubuh kita adalah protein. Dan jadi tidak cukup dengan sari ungkaria saja. Dan salah besar kita kalau mengatakan sari ungkaria obat untuk semua penyakit. Tidak. Tapi membantu semua penyakit jadi hilang, ya. Nah, jadi dia bisa menghambat pertumbuhan kanker dan mempercepat matinya sel-sel kanker dan memperbaiki reduksi oksidasi sehingga orangnya jadi lebih sehat. Nah, sebagai anti diabetes di luar orang sudah meneliti, tapi pada hewan coba tikus. Nah, ada yang dicobakan pada mereka yang DM tipe 2 dan orangnya bahenol, diberikan katechin 615 mg. Itu sama dengan 2 sendok takar yang dianjurkan setiap hari selama 4 minggu. Apa yang diperolehnya? Berkurang kadar gula darahnya 3%. Dan itu dibandingkan mereka yang tidak dapat katechin secara statistik sangat bermakna. Nah, ini yang lain, ya. Dia juga mampu mencegah peninggian gula darah dan menurunkan gula darah, ya, mencegah kanker. Ini penelitian kami yang menyebabkan sari ungkari dapat hak paten dan persetujuan dari BPOM. Ini kami berikan pada kelinci yang sehat tanpa diabetes. Apa yang diperoleh? Diberikan gula, langsung gulanya naik sampai mendekati nilai diabetes. Habis itu gula pelan-pelan turun. Nah, bagaimana kalau digunakan obat diabetes? Kelinci tadi kasihkan obat diabetes 60 menit sebelum dikasihkan gula darahnya turun. Tapi begitu dikasihkan gula, naik. Dan artinya apa? Khasiat dia sebagai menurunkan gula darah hanya sebentar, dia naik. Walaupun nanti secara alami akan turun lagi. Tapi kalau diberikan gambir, begitu diberikan gambir, gula darah walaupun dikasihkan glukosa tak naik-naik. Jadi potensi dia sebagai menurunkan gula darah jauh lebih canggih daripada obat DM yang ada. Nah, kemudian dibuat kelinci tadi menjadi DM, diberikan aloksan.
ini tanpa dikasihkan gula. Jadi begitu disuntikan aloksan, gula darahnya naik sendiri. Ya, gula darahnya naik sendiri. Begitu diberikan glibenclamid ditambah glukosa, dan gula darahnya naik sedikit, kemudian tetap di bawah 200. Tapi kalau diberikan gambir, dari awal dia diberikan gambir, gula darahnya sudah rendah dan tetap rendah, yang jauh lebih rendah daripada obat diabetes glibenclamid. Artinya apa? Memang dia berkhasiat sebagai anti diabetes pada kelinci yang sudah dibuat menjadi diabetes. Nah, ini dilihat setelah pemberian aloksan, ada yang 7 hari, ada yang 21 hari, kemudian sudah diberikan kondisi diabetes, kemudian diberikan gambir pada hari ketiga, ya, maka dia akan turun. Tapi berikan gambir pada hari ke-7, lebih nyata lagi dia turun. Nah, Bapak Ibu, jamu yang beredar di Indonesia itu ada 3 macam. Ya, sayangnya Toyo Brothers belum merubah ini. Kalau logonya masih ini, artinya ini jamu bibit gendong. Nah, jamu tradisional, padahal dia sudah terstandar dan sudah dibuat uji pada hewan coba, harusnya pakai logo ini. Cuma merubah logo ini menjadi logo ini, hepengnya banyak sekali. Nah, sudah banyak prosedurnya berbelit-belit, banyak meja yang mesti dilalui. Dan sekarang tahapnya mau pindah kemari menjadi fitomedicine, sehingga nanti bisa diresepkan oleh dokter. Dan itu yang kami kerjakan. Nah, ini dia, masih logo ini dia, masih logo jamu. Ini tadi yang nakut-nakutin oleh Pak Parlan, saya pun tak tahu baru sekarang dapat saya. Bapak Ibu, inilah kerjaan kami yang sedang berlangsung. Insya Allah 2 minggu lagi hasilnya selesai, kami kirim ke majalah internasional, dan mudah-mudahan nanti Sari Ungkari sudah tersedia dalam bentuk kapsul kah, tablet salut kah, ya, sehingga bisa diresepkan oleh dokter. Apa yang kami amatin, bagaimana perubahan penanda stres oksidatif. Apa tadi? MDA untuk keganasannya, SOD untuk kebaikannya, dan itu dikaitkan dengan perubahan kadar gula darah. Nah, kalau ini sudah selesai, ya baguslah kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.